Yes. Jadi guys, kita mulai aja biru kita minggu ini. Selamat siang teman-teman, salam astronomi. Selamat bergabung kembali di Biru Aceh. Siang. Halo Presiden, halo Mas Damas, dan halo Tristan. Halo. Halo. Oke, semoga ada teman-teman yang lain keren nyusul juga ya. Oke, jadi hari ini kita bahas yang simpel-simpel aja ya, terkait sama apa nih, bisa dibilang pesawat angkasa lah ya, atau wahana antariksa, misi ke planet Merkurius ya teman-teman. Jadi ini lanjutan ya, bisa dibilang ini ya episode kedua lah, karena dulu kita pernah bahas tentang Mariner 10, apa namanya, misi luar angkasa pertama yang ke Merkurius ya, itu Mariner 10. Terus lanjutannya itu ya ini, namanya Messenger ya. Makanya kalau kalian lihat di poster itu aku tulisnya kan pembawa pesan ya, atau pengirim pesan gitu, karena kan ya namanya messenger ini ya. Jadi hari ini kita bahas seputar tentang ya perjalanan si pembawa pesan ini ya ke Merkurius, terus juga dia nemuin apa aja di sana ya sampai akhir hidupnya ya. Jadi ini si messenger ini udah apa namanya, misinya tuh udah selesai, udah sejak lama ya. Jadi sekarang itu yang di Merkurius itu ya habis messenger itu belum ya, belum ada. Lagi ada yang lagi OTW ke sana nanti. Oke, nah jadi messenger itu sebenarnya singkatan ya guys ya. Singkatannya itu akronimnya panjang banget ya. Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Digabung jadi messenger. Itu ya, ini kerennya NASA itu bisa menyingkat kalimat panjang yang detail, yang rumit banget tuh jadi nama yang simpel tapi juga elegan gitu ya, messenger gitu. Ini kalau diterjemahkan jadi Mercury Surface itu berarti permukaan Merkurius, space environment ya lingkungan luar angkasa, geochemistry itu kimia, apa geologi kimia lah, gabungan geologi sama kimia, ranging ini kayaknya pemetaan ya, pemetaan planet Merkuriusnya. Oke, jadi oke, ini Hibra udah join juga. Oke, jadi Messenger itu awalnya diluncurin sama Delta ya, roket Delta 2 ini yang kalian lihat di belakang, ya roket Delta 2 ya. Itu dari Cape Canaveral, Florida ya, sama. Dan tanggalnya 3 Agustus 2004. Ya, 3 Agustus 2004 ya udah lama banget ya, guys. Dan misinya itu berakhir saat tanggal 30 April 2015. Makanya ini misi yang udah ya lumayan lama lah bisa dibilang. Halo Kak. Ya halo, ini siapa nih? Oh si Dani, toh tak pikir Hibra. Halo si Dani. Mau es krim nggak? Buat kamu aja. Oke, sip, kamu nggak terlalu Yang puasa kan? belum terlalu telat kok ini masuknya. Oke, kita lanjut dulu. Messenger tuh ini dirancangnya oleh Applied Physics Laboratory, itu nama lembaga juga ya, jadi kayak NASA gitulah. Jadi NASA ini yang pemiliknya Messenger ini itu kerja sama si APL ini ya, Applied Physics Laboratory, laboratorium gitu. Nah, ukuran Messenger itu sebenarnya nggak gede-gede amat ya guys ya. Coba kalau kalian tebak itu ukuran Messenger tuh kira-kira seukuran apa? Apakah seukuran mobil kah atau seukuran apa ya, rumah kah? Seukuran apa menurut kalian si pesawat Messenger ini? Mungkin lebih besar dari itu kali yang di Hiroshima. Hah? Besar dari yang di Hiroshima? Maksudnya? Bom atom enggak? Bom atom? Lah, bom atom kan? Ya. Oh, dari ukuran bom atom. Dari ukuran bom atomnya maksudnya.
Wah, so aku jadi makin Maksudnya bingung ini. atomic bomnya. Tapi menurut saya Oh, ini messengernya kayak kayak ini kayak 3 rumah lebih panjang. 3 rumah. Oke, Tristan. Oke, kalau 3 rumah masih kebayang aku ya. Kalau kayak bom atom ini aku agak mikir loading dulu aku otaknya. Oke, ada yang mikir kayak seukuran rumah ya. Sebenarnya ya, kalau dari yang aku baca itu seukurannya cuma kayak wait. Aku lihat catatan dulu. Ini kan ukurannya 1,27 meter kali 1,42 meter kali 1,85 meter. Karena kan bentuknya kayak kubus kotak gitu ya. Jadi ada panjang tinggi lebarnya. Nah, ukuran itu cuman kayak meja kantor, guys. Asli, kayak meja kantor. Kalian tahu kan meja-meja di kantor, kalau kalian lihat ilustrasi di Google, meja buat kantor, ya kayak gitu. Messenger itu cuma seukuran kayak gitu. Nggak nyampe serumah ya, Pak Tristan tadi. Jadi emang dibilang itu lumayan kecil lah ya. Karena ya sebenarnya aslinya ukuran satelit lagi. Ukuran pesawat-pesawat kayak Messenger yang keluar angkasa itu juga nggak gede-gede amat kok sebenarnya. Rudal Paling balistik aja bisa lebih gede dari itu. iya, kapal-kapal induk yang militer aja jauh lebih gede itu. Pesawat biasa aja yang kita tumpangi aja lebih gede daripada yang Messenger gitu ya. Coba kalau aku baca sih, mana sih itunya? Ya tadi ya seukuran meja kantor gitu. Nah, dia itu berat apa namanya? Di badan sama mesin-mesinnya itu kalau di total itu beratnya itu 500 kilogram ya guys ya. Ya, jadi badannya sama alat-alat itu total 500 kilogram. Nah, Messenger ini kan dia kan mau ke Merkurius ya, yang notabene Merkurius itu panas, kan planet paling dekat sama matahari ya. Jadi untuk itu dipasanglah pelindung panas yang bentuknya kayak tabung, semi tabung itulah, semi silinder. Jadi tingginya 2,5 meter dan lebarnya 2 meter. Itu buat melindungi Messenger dari panas mataharinya ya. Gitu. Nah, jadi pokoknya itu alat-alat alat-alatnya, instrumen-instrumen si Messenger itu dilengkapi sama alat pelindung panas itu ya. Pokoknya ya biar bisa tahan panas gitulah. Deh, coba. Soalnya kan ya tahu sendiri kan ya di Merkurius itu kan panasnya itu kayak gimana ya. Ya, coba aja. Nah, oke, ini tadi foto Mariner 10 ya. Aku selipin di sini. Oke. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke perjalanan Messenger ke Merkurius ya. Jadi perjalanan Messenger ke planet abu-abu ini itu memakan waktu sekitar 6,5 tahun ya dari bumi ke Merkurius. Nah, itu udah diselingi sama ya lama juga lah kan Zidane kan juga jauh, terus ditambah lagi dia pakai acara muter-muter dulu ya. Maksudnya itu dia kan tadi kan diluncurinya tahun 2004 ya. Nah, pas tahun 2005, 2 Agustus 2005 tepatnya, dia itu si messengernya masih sempat kembali ke bumi ya, 1 kali terbang lintas. Terbang lintasnya masa itu ya cuman ngelewatin aja, kayak ngelewatin biasa itulah. Bukan masuk lagi ke bumi ya, tapi ngelewat bumi doang. Tanggal 2 Agustus 2005, terus pas mau ke Merkurius, dia juga ngelewatin Venus. Kan Venus kan di antara bumi sama Merkurius ya. Itu dia 2 kali ngelewatin Venus tanggal 24 Oktober 2006 sama 5 Juni 2007. Terus pas sampai di Merkurius dia juga masih 3 kali yang ngelintas Merkurius doang ya. Masih sekedar melintas, belum benar-benar meneliti si Merkuriusnya. Tanggal 14 Januari 2008, 6 Oktober 2008, dan 29 September 2009. Nah, barulah tanggal 11 Maret 2011, Messenger ini baru masuk ke jalur orbitnya Merkurius. Ya, Oke, ini ya alat
apa namanya, dari alat-alat yang dimiliki sama si Messenger ya. Ini ada sunshade itu pelindung panasnya itu ya. Terus panas surya, terus ada ya ini apa nih? Yang 7 alat yang dipakai Messenger buat meneliti Merkurius ya. Ini nggak akan aku jelasin spesifik, cuman aku jelasin kepanjangannya aja ya. Pertama dari MDIS ini itu Mercury Dual Imaging System. Imaging itu penggambaran ya. Jadi kayak ya buat mendapat gambaran dari Merkurius. Terus mana GRS ini mungkin nih ya, GRNS ini ya, mungkin ya itu gamma ray spectrometer. Itu spektrometer buat mendeteksi sinar gamma. Ya, gamma itu salah satu jenis gelombang itu ya. Terus ada apa namanya neutron spektrometer, ada juga spektrometer buat sinar X ya, X-ray. MAG itu magnetometer. Terus MLA. Ini MLA itu Mercury Laser Altimeter, itu kayaknya berkaitan sama laser gitu ya. Pokoknya alat-alat kayak gini itu aku nggak bahas detail karena ya juga rumit ya. Yang penting kalian ya kita tahu kalau ini di Messenger ini punya alat-alat kayak gini. Ada juga yang kayak apa namanya MASCS ya, itu Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer. Jadi yang MASCS ini tuh buat atmosfer sama meneliti komposisi unsur kimia di permukaan ya. EIPPS itu Energetic Particle and Plasma Spectrometer buat plasma dia. Sama RS ini apa nih? RS Radio Science Experiment buat radio gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Kita lanjut dulu aja. Oke ya, mungkin yang itu sih yang paling unik ya ini sih sunshade-nya ini ya. Jadi yang pelindung panasnya ini ya. Dan soalnya ya pokoknya itu si Messenger itu dibuat biar enggak biar tahan banget sama panasnya matahari ya. Ya, terutama kan alat-alatnya itu ya, alat-alatnya kan elektronik kan, jadi kan bisa takutnya kayak kebakar lah atau kayak gimana. Nah, terus tadi kan Messenger sampai di Merkurius tanggal 11 Maret ya. Nah, dia baru mulai meneliti Merkurius ya, baru mulai melakukan tugasnya itu tanggal 4 April 2011. Di situ misinya baru dimulai. Dan dia misi utamanya awalnya itu cuma sampai setahun ya. Selesainya tanggal 17 Maret 2012. Tuh. Dan sampai waktu itu Messenger itu menemukan kurang lebih itu kayak gini ya. Dia nemuin unsur magnesium. Magnesium itu unsur kimia ya. Magnesium dan kalsium di bagian Merkurius yang gelap pertama. Nah, jadi Merkurius itu kan dia itu terkunci ya, istilahnya terkunci secara gravitasi sama matahari. Jadi dia itu kayak gini, dia punya satu sisi yang selalu menjauhi matahari, nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Terus setengah sisinya itu kena matahari terus. Nah, jadi ya dia itu Suhunya nggak tadi seimbang. apa gimana? Suhunya nggak seimbang. Ya suhunya nggak seimbang lah. Jadi yang satunya dingin banget, satunya panas banget. Yang Iya. satunya siang terus, satunya malam terus ya. Jadi nggak berotasi yang bebas kayak bumi ya. Yang kita kan muter juga rotasinya. Kalau si Merkurius itu dikunci gitu. Kayak mau berotasi itu nggak bisa gitu ya. Makanya dia tuh ya itu kayak dikunci sama matahari, sama gravitasinya matahari, jadinya nggak bisa muter gitu ya. Saram juga. Nah, itu makanya ya kalau yang buat tinggal di Merkurius lain itu kita harus milih ya, mau ngadepin mau dapetin sinar matahari, mau tinggal di daerah yang kena sinar matahari tapi kena radiasi dan panas yang wadidaw, atau tinggal di daerah yang nggak kena matahari sama sekali, malam terus.
Nah, silahkan dipilih itu ya. Kalau mau tinggal di Merkurius ada 2 pilihan itu. Ya. Kecil. Terus yang kedua, si Messenger nemuin pergeseran medan magnet Merkurius utara dari pusat planet. Nah, Messenger ini juga uniknya ya, dia menemukan sejumlah besar air ya di eksosfer Merkurius, itu salah satu lapisan atmosfer ya. Dan juga aktivitas gunung vulkanik atau ya berkaitan sama lahar-lahar di dalam Merkurius ini ya. Jadi kalau dulu itu ternyata di dalam Merkurius ini ada aktivitas vulkanik gitu. Ini foto Merkurius yang biasa sama yang pakai filter ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus NASA itu memperpanjang misi Messenger pada tanggal 20 November 2011 ya. Jadi diperpanjang dari 18 Maret 2012 sampai 17 Maret 2013. Jadi setahun lagi ya. Dan di sini Messenger itu menemukan bukti adanya es air ya di kutub Merkurius yang membeku. Jadi karena aku bilang tadi kan Merkurius kan nggak berotasi ya. Jadi kutubnya itu juga sebagian juga kena sinar matahari. Nah, di kutub Merkuriusnya ternyata ada es air gitu ya. Karena selain karena dia nggak berotasi, terus ini juga karena sumbu Merkurius itu hampir 0 derajat. Sumbu itu maksudnya kayak gini ya guys ya. Mungkin ya kalian mikir kan ya kalau kan planet kan bulat, jadi kan nggak punya apa ya bisa dibilang tuh nggak punya sumbu gitulah ya. Sumbunya kalau misalnya kita tarik satu garis lurus di tengah-tengahnya, ya mau sama-sama aja mau dari sisi yang mana aja. Cuman ya patokannya itu kutubnya ya guys ya. Kutub utara sama kutub selatan planetnya. Kalau bumi ya, itu kalau ditarik garis lurus vertikal dari atas ke bawah di tengah-tengah planet bumi, kutub utara sama kutub selatan tuh nggak tepat di ujung bawah sama ujung atas si garisnya itu ya, tapi miringnya itu 23,5 derajat sekitaran itu. Itu karena ya dulu pernah itu ya ditabrak sama benda si Theia itu ya, benda yang kayak Mars itu pas dulu bumi terbentuk ya, makanya miring. Nah, kalau Merkurius, kutub utara sama kutub selatannya itu beneran ya hampir tepat di sumbunya itu, sumbu simetri nah, namanya. Itulah ya. Makanya ya kutubnya itu nggak pernah hampir nggak kena sinar matahari. Makanya ya wajar ya di tempat walaupun Merkurius itu dekat banget sama matahari, panas ya, tapi tetap bisa ada es. Nah, itu penemuan, yang pas es air ini kan ditemukannya pas perpanjangan misi yang pertama ya. Nah, misi Messenger itu diperpanjang lagi buat yang kedua kalinya ya. Nah, ini kali ini sampai Maret 2015. Nah, setelah itu udah nggak diperpanjang lagi. Oke, lanjut saja. Nah, di perpanjangan misi yang kedua ini, Messenger itu juga sempat motret 2 komet ya guys ya. Komet pertama itu namanya komet apa nih, Tupi Engke ya boleh cara baca gimana ya. Satu lagi itu komet ISON ya, atau kalau kodenya C2012S1 gitu. Ini gambarnya ya yang IOSN nih. Apa sih bacanya? ISON, ISON itu ya. Ini diambil sama Messenger guys. Tuh. Jadi ya kurang lebih ya kayak gini gambarnya. Dan kalau ditanya kok gambarnya putih abu hitam putih kayak gini, ya karena ini gambar mentahannya ya, belum di filter apapun gitu. Ini diambilnya kapan ya, kalau nggak salah tuh tahun 2013 deh kalau nggak salah, November ya, November kalau nggak salah tahun 2013 gitu. Jadi pas itu si komet ISON-nya itu lagi dekat sama Merkurius ya, makanya bisa diambil fotonya sama si Messenger.
Oh. Nah, akhirnya, menjelang menjelang akhir dari hidupnya Messenger, ya. Jadi kan udah mulai mendekati udah mulai mendekati masa-masa terakhirnya ya. Itu si Messenger itu terakhir kali bisa dibilang itu menyelesaikan misinya itu tanggal 21 Januari ya 2015. Itu NASA itu mengendalikan si Messenger itu supaya melanjutkan penelitiannya ya untuk yang terakhir kalinya. Terus akhirnya tanggal 30 April 2015 Messenger mengakhiri misinya dengan istilahnya ini kamikaze ya, istilah kerennya. Jadi menghantam permukaan Merkurius untuk menghancurkan dirinya dengan kecepatan 14.080 km per jam ya. Itu dia jatuhnya di dekat kawah Janacek di Swiss Planeti ya. Itu nama daerah di Merkurius ya. Dan tabrakannya itu menciptakan kawah tumbukan juga di Merkurius. Jadi di antara banyaknya kawah-kawah di Merkurius, salah satunya dibentuknya sama Messenger ini. Biasa lah ya, ini bukan hal yang jarang juga, soalnya banyak juga kok misi-misi luar angkasa kayak gini yang pas udah mau akhir misinya, ya udah pesawatnya ditabrakin aja ke planetnya, biar nyatu gitu ya sama planetnya, moralnya ya. Padahal ya aslinya ya karena nggak malas aja dibawa ke bumi lagi kan butuh energi banyak, udah tabrakin aja ke sana. Nah, secara keseluruhan, si Messenger itu menempuh jarak 14 miliar kilometer, mengitari Merkurius 4.100 kali ya, dan mengambil hampir 300.000 foto banyaknya. Ini total ya, nggak hanya Merkurius saja. Gitu. Tuh ya, paling termasuk komen-komen tadi juga ya, palingan. Nah, dengan begitu ya era Messenger selesai ya, dan nanti akan dilanjutkan sama misi lain namanya Baby Colombo ya. Dan tapi ini sabar ya guys ya, masih OTW ke Merkurius sekarang. Si Baby Colombo ini. Jadi kita tinggal ya tunggu aja ya kelanjutan dari misi-misi ke Merkurius ini ya. Soalnya kenapa sih Dani? Gimana? Suaramu itu ya? Nggak. Kita tinggal tidur aja setahun nanti udah nyampe. Tinggal tidur setahun. Nah, masalahnya nih kalau nggak salah masih lama ya Baby Colombo ini. Baby Colombo itu tahun 2025 deh kalau nggak salah. Si Baby Colombo ya. Ntar aku lihat dulu. Baby Colombo. Dia kan diluncurnya tahun 2018 ya. Terus dia itu sebenarnya tuh udah mendekati Merkurius, cuma belum mulai misi aslinya ya. Kalau nggak salah tahun 2025 deh. Jadi kayaknya setahun lagi deh. Kalau nggak salah ya, Baby Colombo itu. Kok pertanyaan? Kok ini Ya, gimana tulisan? Colombo-nya nggak dinamain Messenger V2 aja? Kan sama aja, agak sama aja. Colombo. Oh, kenapa nggak dinamain Messenger 2? Ya, Messenger V2 versi 2. Iya, aku juga tahu. Itu memang banyak juga lah ya misi-misi kayak gitu yang dinamainnya ya itu, 2 gitu ya. Misalnya kayak Voyager kan ada Voyager 1, ada Voyager 2. Ya. Pioneer udah sampai Pioneer 10 bahkan ya itu ya. Nah, tadi kan Tristan nanya kenapa nggak dinamain Messenger 2 aja. Sebenarnya bisa sih, cuma kalau yang aku lihat ya, kan Messenger ini buatannya tuh utamanya di NASA. Nah, Baby Colombo itu ESA, itu European Space Agency, Eropa ya. Jadi beda lembaga lagi. Oh. ESA sama
Japan Aerospace Exploration Agency. Oh, JAXA dari Jepang, Eropa sama Jepang gitu ya. Karena beda lembaga ya namanya beda juga gitu. Kecuali ya dari sana nanti NASA ngeluncurin lagi ini misi lain, bentuknya juga mirip sama Messenger yang pertama, ya udah dinamain Messenger 2 masih oke aja. Itu sih, simpelnya karena itu. Aku jadi pengen tahu nih, Baby Colombo itu sampai ke Merkurius itu, oh iya tahun 2025 akhir ya guys ya, Baby Colombo itu sampai ke Merkurius ya. Masih 2025 berarti ya masih setahunan lagi lah ya. Ya benar sih tadi kata si Dani, setahun lagi, sekitaran setahun. Nah, setuju. Nah, menurut kalian nih ya, atau enggak, kalian ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau enggak, aku mau nanya pendapat kalian nih. Saya mau tanya Bang Petra. Oke, gimana? Jadi itu kan di Mercury itu kan ada dua sisi kan tadi yang ada zona Ya, siang ya, sama zona malam. Nah itu kan ya. pasti kan ada wilayah perbatasannya kan di antara kedua tempat itu. Oh, ya, ya, ya. Nah itu eh, apakah kira-kira ada potensi untuk ditinggali gitu ya? Maksudnya, Tempat maksudnya yang bisa dihuni gitu ya? ya ya kan Karena seimbang kalau suhunya gitu. ya suhunya kan seimbang. Soalnya kan itu kan Oh, ya, 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 ya. batasan Menarik antara sih. panas dan dingin karena itu kan kombinasi suhunya kan bisa menciptakan kayak Air suhu Seimbang nggak gitu ya. yang ada. hangat gitulah. Suhu Ya, ya, ngerti, 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 ngerti. yang stabil. Air Oh, aja nggak ada. apa sih Dani? Air aja nggak ada. Air kan nggak ada, tapi kan tadi kan di kutubnya ada es itu, si Dani. Jadi ya Oh iya. tinggal dicairin udah nanti bisa jadi air. Tapi di kutubnya itu ya. Sebenarnya lo masuk Maksudnya masuk kalau di tengah-tengahnya kan airnya nggak ada. Kalau mau oh ke ya situ berarti kalau di harus tengah-tengah ya timbang. nggak ada itu. Makanya aku kalau tadi ya kata apa namanya yang Mas bilang tadi juga logis juga sih. Tapi mungkin tinggalnya di kutubnya ya kan anggap aja Merkurius itu kan tadi ya dia sumbunya itu hampir 0 derajat, jadi kutub utara kutub selatannya itu beneran ya lurus, tegak garis lurus gitu ya. Nah kalau mau tinggal tuh ya di kedua kutub itu ya, kalau di tengah-tengahnya itu malah nggak ada airnya tadi ya. Nah kalau di kutubnya itu uh, mungkin aja sih sebenarnya ya, jujur masih mungkin sih. Kalau tadi kan suhu panas suhu dinginnya bisa sih, kalau alasannya itu bisa seimbang suhunya ya, itu juga bisa ditambah lagi di kutubnya ada es air itu ya, itu kan juga sangat dibutuhkan buat kehidupan. Nah, kalau menurut aku ya, ini sebenarnya aku belum tahu ya, ada yang udah meneliti tentang apakah kita bisa hidup di Merkurius, di kutubnya itu atau enggak. Aku nggak tahu ada penelitian, udah ada yang ngelakuin penelitian itu atau belum. Soalnya kan ya kebanyakan ya di Mars kan pasti ya. Pasti kan kalau ngomongin tentang hidup di planet lain, pasti yang pertama-tama tuh Mars kan ya. Ya di Merkurius itu belum pernah dengar aku. Cuma kalau dipikir-pikir bisa, asalkan di kutubnya itu ya, di kutub yang ada es airnya itu. Suhunya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi sebenarnya sih bisa aja sih Mas itu ya. Ntar tinggal mikir tentang ya mempertahankan diri dari radiasinya matahari ya, yang pasti kan masih menyengat juga, sama oksigen ya jelas. Tapi menurut aku sih oke-oke aja sih, walaupun daerahnya nggak terlalu luas ya bisa dibilang. Ya masih banyak perlu consideration sih masih Iya pasti. perlu banyak Itu pertimbangan. Itu Tapi ya. kan sebenarnya kan tidak perlu bergantung sama kutubnya kan bisa juga. Misalnya manusia menciptakan alat yang bisa mengubah uap air menjadi bentuk yang cair itu kan bisa juga. Oh Maksudnya ya ya ya. Ya bisa sih itu ya.
sebenarnya bisa juga. Cuma itu aja sih. Kalau misalkan itu kan bisa dibilang ya nggak permanen. Maksudnya tuh bisa rusak kan misalkan alatnya gitu. Kalau misalkan Oh iya. nemu sumber yang permanen kayak es air di kutub Merkurius kan pasti kan permanen lah, bisa dibilang untuknya waktu yang jauh lama banget lah. Ya. Dan pastikan dicarinya yang daerah-daerah kayak gitu. Soalnya kalau di daerah yang ke tengah dikit ya bisa sih, masih di perbatasan antara zona siang zona malamnya Merkurius ya. Itu juga masih bisa tengah-tengahnya. Ya, tapi jadinya itu nanti apa namanya kalau ada kita mau Budi Merkurius, jadinya cuma di sumbunya doang ya. Jadi kayak kita cuma di daerah perbatasan siang malamnya, yang bagian kena terang sama gelapnya totalnya nggak ada sama sekali. Iya juga. Kita jadi kayak apa ya? Jadi kayak cincin gitulah. Midnight Zone. Oh, oke, makasih Mas atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, ada lagi yang mau tanya nih? Kalau nggak aku mau itu tadi mau nanya pendapat kalian. Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Oke, kalau belum tanya coba. Oke, kalau menurut kalian ya, pergi ke Merkurius ini, itu menurut kalian gampang atau susah? Atau biasa-biasa aja? Buat misi-misi kayak gini ya, ngirim-ngirim pesawat-pesawat kayak gini ke Merkurius itu menurut kalian gampang, biasa aja, atau susah? Menurut saya ya agak gampang ya, tapi nggak keras amat. Cuman consuming amat, Tunggu Oh, ya. tahun untuk cuman ini ke planetnya belum aja mengorbit. Oh, ya, Oh iya karena Kak, tiba-tiba waktu join aku kepikiran tadi kan aku itu yang nggak sengaja keluar ya. Terus aku mau join lagi tiba-tiba kepikiran gitu. Itu ya kalau misalnya kita itu ya misalnya kita apa sih namanya ngubungin kabel yang panjang banget dari bumi ke matahari terus ternyata di ujung kabel itu ada panel suryanya itu bakal gimana? oke, ini ada pertanyaan dari Zidan nih. Benar ya Zidan ya, aku eh bentar. Oh ya udah deh, berarti aku jawabnya Zidan dulu aja. Ntar yang Trisan Gak di tunggu luar nalar bentar ini ya. pertanyaannya. Saya juga pikir yang sama. Gimana kalau Bentar. ini kita akan dapat kayak satelit yang ada solar panel dekat matahari supaya bisa mengharness ini Iya. Ya, ada dihubungin kabel, terus di ujungnya ada panel surya. Oke, itu wadidaw banget sih menurut aku. eh Ya, aku ngerti maksud kalian ya, biar dapat tenaga mataharinya yang benar-benar pol-polan banget lah ya. Ya kan ya? Nah, eh itu ide bagus sih, sebenarnya ide bagus. Cuman ya jelas resiko banget. Itu kalau kabelnya kena asteroid, kena dikit aja, keputus sudah, bye-bye. Kalau dibuat. Belum lagi kalau ternyata ya guys ya, ini bukan asli, ini nggak asli ya, cuman sindiran aja. Belum lagi kalau ternyata kita nempatnya panas surya dekat matahari kan tadi ya. Nah, gimana kalau panas suryanya ntar dicolong sama siapa gitu Oh, kan suka gitu kan tolong. kalau di sini kan suka kecolongan gitu kan ya. Mau pikir, mau pikir alam semesta kayak Indonesia mau piye? Duh, kan sindiran mas, sindiran doang. Sekedar candaan Mau pikir belaka. ada alien SDM rendah gitu, yang Siapa tahu ternyata kan, duh, ya siapa tahu loh bisa mas, saja. nanti ada alien mikir, wah ini oke nih alatnya, punya siapa What nggak ada the yang heck jaga, is ya this? udah kita ambil aja. Ya, Kocak. boleh juga Oke. lah. untuk mengesolve problemnya untuk kabelnya, cuman ininya bisa kayak pakai satelit yang ada solar panel. Aku nggak tahu gimana bisa mengwire-nya satelitnya bisa mendapatkan energinya dari matahari, terus alien melihara tuyul.
Apa? Ya gimana? Oh, Jaden. Itu mengerti Jaden. kalian memelihara Tadi tuyul. ininya satelit ada solar panel. Aku cuman bingungnya gimana ya satelitnya kan solar panel dapat, ininya diisikan. Aku bingung gimana energi yang dari matahari yang didapatkan solar panel gimana dimasukkan ke bumi. Aku ininya Ya. kabel ya, pasti bukan kabel. Lagi Ya. cari. Soalnya Kalau pakai frekuensi Tristan. Hmm? frekuensi. Gimana Iya. Mas? Frekuensi. Tidak masuk akal. Oke, ini jadi energinya itu jadi di konversi dalam bentuk frekuensi gitu loh. Terus itu ditransfer ke bumi. Energinya dibentuk ke frekuensi dikonversi ke bentuk gelombang terus disalurkan ke bumi gitu. Iya. Atau Gila, enggak ya dalam fisika bentuk banget. apa ya? Partikel mungkin ya. Partikel jadi mana ya? Nggak Ngerti. jadi. Nggak jadi. Makanya maksudnya harusnya ikutan IPA ya, bukan IPS dibilangin. Loh, loh. Tuh, tertariknya kan IPA loh Mas Nggak ini. apa-apa, bukan menambah wawasan aja, Bu. Ikut meeting kayak gini. Dikonvert ke bentuk partikel atau gelombang terus dikirim ke bumi. Ya itu menarik sih itu sebenarnya. Ya, ide-ide yang bagus ya guys. Ya, beneran keren juga sih. Tahu lah. Sebenarnya, ya gimana? Gimana Mas tadi? Ya ini cuman apa ya? Ya teoriku aja gitu, jangan dianggap serius, oke? Ya. Eh, apa namanya? Kalau aku sih sebenarnya aku tahu sih itu ada juga penelitian lain ya, penelitian yang yaitu pokoknya itu intinya buat memaksimalkan penggunaan energi dari bintang si atau tata surya ya. Nah, cuman itu namanya kalau kalian pernah dengar namanya Dyson Sphere atau bola Dyson. Itu pernah aku Ya, bahas sedikit ya. Itu kan itu bisa dibilang teknologi apa yang masih teori ya. Teknologi yang dimiliki sama alien cerdas gitu. Yang dia tuh kayak bola yang ngelilingi bintangnya, terus dia itu ya bisa fungsinya kayak solar panel gitulah. Jadi mengelilingi mendapatkan matahari. tenaga, ya mendapatkan tenaga dari bintangnya gitu ya. Dan karena deket banget kan itu sama bintangnya, jadinya ya sama banget keserapnya dan banyak banget keserapnya ya. Itu Dyson Sphere itu ya salah satu teknologi yang menurut aku wajib juga sih itu. Tapi ya juga pastinya masih teori ya itu ya. Nah mungkin ya yang maksudnya Tristan tadi itu bisa kayak gitu bentuknya ya daripada harus buat kabel panjang banget lah dari bumi ke dekat Merkurius gitu ya. Ya. Mendingan Atau buat Dyson Sphere. bisa kok ininya nggak pakai satelit, tapi ini bisa dapat solar panel ke planet yang paling dekat ke matahari. Aku nggak tahu Bisa. karena pasti meleleh, kayaknya bisa. Ya. Kalau masalah melelehnya bisa di tangan ya sih itu, Trisan. Kan nyatanya Messenger aja, ya dekat sama matahari aja kan dia diperlengkapi sama pelindung matahari yang bisa gitu loh, kebal. Dan Atau ada banyak, atau gimana? kasih solar panelnya dikasih titanium. Titanium. Bisa lah ya. Kan ada banyak juga kok misi-misi lain yang, nah kan apa namanya, misi-misi kayak gini ya, kayak Messenger, tapi yang mereka tujuannya ke matahari, kan pasti kan sistemnya dibuat supaya tahan banget sama panas matahari ya. Kayak misalkan dulu ada Parker Solar Probe. Parker itu nama pesawat angkasa kayak Messenger juga, tapi dia tuh meneliti matahari ya. Kan pasti kan dibuatnya ya lebih kebal lagi dari matahari gitu ya. Jadi masalah melindungi dari matahari, dari panas matahari itu bisa. Jadi kalau tulisan apa imajinasi tulisan yang kedua tadi yang menempatkan panas surya di planet yang terdekat sama bintang atau matahari, terus nanti energinya disalurkan ke bumi itu masih masuk akal juga ya. Daripada dikasih kabel terus nanti melayang-layang di luar angkasa buat dapetin tenaga mataharinya kan
Iya. agak gimana gitu ya, masa dibuat layang-layang gitu. Ah, bener yang kata Jiden di grup di chat ya, diculiknya sama tuyulnya alien. Kak, Oh. Ya, gimana? kalau kalau kita pergi ke planet yang banyak alien aja, kita nyebut aliennya itu alien apa kita yang disebut alien? eh Oke, ini Pintar kamu. Pertanyaan ini 500 IQ. pertanyaan yang gimana ya? Mikir bareng ini ya guys ya kita ya. Kalau kita ke tempat sana, ya 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 kita nyebutnya alien, mereka juga nyebut kita alien. Sesimpel itu. Kita alien bagi tergantung dari mindset ya, Tapi dari yang perspektif. tapi yang aliennya itu sebenarnya kita, soalnya kita yang pergi ke planet mereka. Iya sih sebenarnya aslinya gitu. Cuman bagi kita ya dari sudut pandang kita kan kita ngeliat, oh ada kehidupan lain, alien. Mereka mikir, duh ada kehidupan dengan bertangan, berlengan, apa sih? Nah pokoknya tuh punya ya kepala dan Manusia semacam-macamnya punya dua ini kaki. punya 2 kaki. Maksudnya Ya, semua orang itu alien dong, semua orang alien Pak, dong. aku bingung kenapa ya dari dulu sampai sekarang alien itu sering dikaitin sama gurita. nggak tahu, aku juga bingung. Gurita bahwa aku malah taunya kayak ini loh, kepalanya tuh kayak kalau digambar tuh kayak apa titik air tapi dibalik. Kalau kamu tahu tetesan air kan biasanya kan bentuknya kayak Iya, iya. melengkung gitu kan. Kalau dibalik terus digedein, kasih mata, ya udah itu ya kepala alien. Ya tinggal kasih warna Maksudnya hijau ada ya. beberapa film-film dulu gitu. Ya karena Ditampilin. mungkin ini aja sih, karena kan gurita kan punya banyak lengan kan jadinya kan mengerikan. Terus kan Ya, juga kayak otaknya kayak juga itu ya. Otaknya juga lebih dari satu. ya itu mah juga pokoknya kan karena kan gurita kan dia menurut aku ya dalam bayangan kan tangannya banyak terus mengerikan kayak kelihatan banget gitu loh powernya gitu ya, makanya ya mungkin gurita, tapi kan sebenarnya kan enggak juga kan, banyak juga kok yang sekarang-sekarang ini alien tuh ya kayak kadal gitu atau bahkan ya yang agak wadidaunya kayak di Transformer tuh ya robot-robot malahan. Padahal mah alien bisa aja bentuknya itu. Bentuknya debu. Bisa juga ya, atau alien yang bentuknya kayak cairan juga bisa kan ya, pokoknya tuh ya Atau kan alien juga namanya atau namanya juga alien yang imajinasi. sukanya nyelamatin planet orang. Kayak Ultraman. Ultraman, oh ya Ultraman juga alien ya, aku baru ingat. Oh iya aku lupa Ultraman itu alien ya. Ya bisa 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 bisa. Yang aku tahu alien kepalanya kotak berwarna hijau kata Jaden. Waduh, ini Aduh, duh. nggak tahu film 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 ya buat aku film jadul sih, cuman film yang nggak ketinggalan zaman ya sampai sekarang. Ketahuan banget masih nonton tuh ya Jaden. Kalau masih ikonik soalnya aduh, duh, itu kepalanya kotak Oh warnanya aduh, hijau. duh. Ada Lucu lagi. antenanya. Mana jadinya samsak melulu kan di filmnya. Iya. Wah. Oke, eh kita bahas apa sih kok jadi kesini tadi? Kalian mau mendengar eh teori, Pak? Gimana, Mas? Nggak apa. Lanjut aja. Oh ya. Oke, jadi udah kita balik ke aku kali ini yang mau bertanya ya. Sebenarnya tadi ini aku udah nanya, cuman kita kepotong karena diskusi tadi ini, Vincent. Jadi aku mau nanya aja sih. eh Kalau menurut kalian pergi ke Merkurius itu gampang, biasa aja atau susah? Tadi Trisan dan jawab gak gampang-gampang amat, cuman ya repot karena kan waktunya lama. Nah, menurut kalian yang lain gimana? Sudah nih Mas sama sebagai ini. Pertanyaannya Kalau pergi ke Merkurius itu menurut kalian gampang atau biasa aja atau susah? mahal. Oh ya berarti mahal itu berarti susah atau gimana gampang? Susah lah. Ke Susah. bulan aja susah. Kebetulan aja susah. Oke. Kalau Jaden atau Mas? Ini konteksnya Belum nanti tergantung. mendaratnya gimana tuh. Oh iya, yang benarnya juga. Ini konteksnya Eh, tuh buat
mereka ke Mars doang ya, ke Bawa Marsnya bawa doang orang mereka. atau cuma untuk tujuan penelitian, misal Tujuan kayak gini, nah, tujuan kayak ngirim messenger kayak gini lah. messenger tuh maksudnya nganu kayak Ya, cuman ya ngirim-ngirim penelitian. pesawat-pesawat kayak gini, ngeliat-ngeliat, ya bener. Ya cuman kayak apa? Meneliti planetnya itu kan. Menurut Oh pas ya, ngirim, kalau tujuannya itu ya harusnya nggak terlalu susah sih. Karena kan kalau misal kita bawa orang kan ada apa namanya? resiko itu ya. Ya, habis itu ada persiapan logistik, makanan, macam-macam, alat buat survive, oksigen. Sedangkan kalau cuman mengirim mesin kan ya tidak terlalu ada pertimbangan banyak lah. Selama Ya, 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 ya. mesinnya masih bisa berjalan di sekitar planetnya itu kan ya harusnya ya nggak ada masalah sih. Ya, 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 bisa, ya, bisa sih itu ya. Jadi lebih simpulannya ya nggak terlalu susah-susah amat lah ya. Iya. Oke, kalau Jiden gimana? Gampang tapi susah, Kak. Gampang tapi susah. Maksudnya Gampang tuh, bikin rencana dan lain-lain tapi susah di kantor. oke ya, ya itu salah satu. Ya benar juga sih. Gampang bikin rencana susah di itunya ya, susah di eksekusinya ya. Ya cuman kalau buat sekelas NASA mah itu mah ya udah mah itu mah hal yang sebenarnya udah jadi kebiasaan mereka lah, udah jadi makanan mereka sehari-hari itu ya. Ada masalah ya dapat di pesawat mereka kendala teknis ya udah mau gimana cerita apa gimana diselesaikannya. Nah cuma ya Diganti pesawatnya. gimana? Ya itu apa sih namanya ya? Diperbaik, diganti pesawatnya kalau ada masalah tapi Ya udah ya terlanjur. diganti pesawatnya sih atau enggak ya diperbaiki bisa juga itu. Nah sebenarnya ada satu masalah yang sebenarnya bikin bikin perjalanan ke Merkurius itu susah juga ya guys ya. Bukan karena eh, bukan karena lama atau karena kena ada halangan dari misalnya kayak asteroid itu, bukan karena itu ya. Cuma ini aku jelasin dulu. Ini belum aku terangin ya tadi ya. Jadi aku jelasin aja di sini. Jadi alasannya itu karena ini. Alasannya itu ini ya. Ini aku bacain aja. Jadi pas pas ada pesawat ya yang menuju ke matahari, eh, dia itu kecepatannya bakal bertambah. Nah, kalian ngerti nggak kenapa kecepatannya bertambah? Tarian gravitasi ya, Kak. Ya benar, karena tarikan gravitasi dari matahari kan ya. Karena makin dekat maka otomatis gravitasinya makin kuat. Dan itu membuat si Merkurius ini, maksudnya kayak pesawat-pesawat kayak Messenger atau pesawat-pesawat yang mereka menuju ke Merkurius atau ke ya, Venus gitulah, gitu ya. Itu bakal bertambah kecepatannya. Terutama yang ke Merkurius gini ya, karena kan Merkurius yang paling dekat sama matahari. Nah, ini bisa menyebabkan si pesawatnya itu bakal melewati Merkurius. Jadi kayak kebablasan istilahnya ya. Karena saking cepatnya, jadinya kebablasan. Gitu. Karena ditambah lagi kan Merkurius itu kan gravitasinya bisa dibilang lemah lah. Jadi susah buat nangkep istilahnya ya si pesawatnya ini. Itu makanya itu yang menjadi masalah utamanya ya guys ya. Jadi aku Nah, juga nanti kalau aku join NASA terus nanti aku mau bikin satelit namanya TDR 3000. boleh itu. Semoga kamu beneran bisa kerja di NASA ya sudah nih. Ya, oke. Jadi tadi ini mungkin bisa dibilang ya, Mas, menurutku salah satu plot twist yang aku nggak kepikiran juga ya. Duh, bisa juga ya kesapu gitu loh. Jadi karena ketarik sama matahari, nggak baca pesawatnya messenger gitu. Karena Merkurius ini kan dia lemah, jadi gravitasinya. Jadi kok mau menangkap si si messenger itu susah karena gaya gravitasi Merkuriusnya jauh banget lebih lemah daripada matahari. Dan karena mataharinya di sisi yang lebih jauh lagi dari Merkurius ya dibandingin bumi, dari bumi ya.
maka ya si messenger ini bisa kesapu, kebawa ke matahari gitu. Kebablasan istilahnya ya, saking cepatnya. Itu lucunya ya, dan juga menurutku plot twist-nya juga. Nah, buat mengatasi masalah ini, makanya si messenger tadi, dia melakukan terbang lintas berkali-kali. Kayak misalkan dia ke bumi dulu lah, Venus 2 kali, bahkan Merkurius juga 3 kali. Jadi, kalau menurut kalian, mungkin tadi ada yang kepikiran nggak? Pikiran mungkin ya, duh ngapain sih messenger itu harus mampir dulu lah ke Venus lah ya. Kalau terus Merkurius juga harus terbang lintas 3 kali dulu, nggak langsung ngorbit gitu ya, langsung ngorbit. Alasannya sebenarnya karena itu guys. Jadi dengan berayun dengan muterin ya si bumi sekali, Venus 2 kali, Merkurius 3 kali, si messenger ini bisa menggunakan gabungan kekuatan gravitasi dari planet-planet itu untuk memperlambat kecepatannya sehingga bisa pasti Merkurius itu kecepatan itu bisa pas lah, jadi nggak kebablasan. Gitu guys, jadi unik juga ini perjalanan misi-misi ke luar angkasa ke planet-planet ini ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Nggak asal karena planetnya gede, jadi tinggal gampang beloknya, ternyata nggak semudah itu juga. Ini baru pertama kali aku dengar ya, jadi aku juga mau share ke kalian. Biar kalian tahu juga ya, ternyata bahkan dibilang juga ya, menuju ke planet terdekat dengan matahari, dalam hal ini Merkurius, itu jauh lebih susah daripada ke planet yang terjauh. Dalam hal ini berarti anggap aja Neptunus. Asli, ternyata ke Merkurius jauh lebih susah daripada ke Neptunus itu simpelnya. Gitu ya guys ya. Gimana, mind blowing nggak menurut kalian? Wow. Nggak terlalu sih, soalnya kan memang pada dasarnya lingkungan di daerah Merkurius itu kan memang lebih ekstrim kan, karena lebih dekat dengan matahari dan juga suhunya kan lebih tinggi, jadi Aku penghuni ya Merkurius. wajar aja gitu. Wajar juga ya, ya sih. Anjir, itu apa? Wujud asli penghuni Merkurius. Ya sih. Sebenarnya itu masalah lain, masalah tambahan lain ya Mas. Kalau Pada gurun. masalah yang panas matahari itu masalah lain ya. Cuman pas perjalanannya ke planetnya itu dibilang lebih susah ke Merkurius daripada yang ke jauh ke planet yang Neptunus yang notabene kan jauh ya. Padahal kan menurut logika orang kan ya yang paling jauh itu paling susah kan ya. Udah harus hemat energi lah, harus dipertimbangkan energinya lah. Gimana kalau nanti komunikasi keputus lah, kalau ada kerusakan juga nggak bisa asal dibalikin kan. Ternyata yang ke planet yang dekat sama kita aja, yang lebih dekat ke bumi bisa dibilang, itu justru lebih susah ya. Sebenarnya ini karena arahnya aja sih. Kalau misalkan bumi ke Mars sama bumi ke Neptunus gampangan mana, ya udah ya jelas lah bumi ke Mars lah ya. Cuman kalau bumi ke Merkurius, misalnya ke bumi ke Jupiter misalnya, sama-sama selangnya 2 planet ya. Ya lebih susah Merkurius ternyata ya. Ya agak lucu juga sih ini ya. Ini fakta baru ya guys ya. Oke guys, itu tadi. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, aku lagi sedih. Kepikir apaan? Tiba-tiba sedih. Aku itu lagi lihat-lihat HP aku, lagi lihat notifnya, tiba-tiba ada notif pulsa habis. Walah, Mampus. bisa pikir apa? Apaan? Off topic amat. Itu usaha habis itu udah bukan apa ya nanti pas kalau Zidan itu sekarang SMP atau S itu? Ini SMP ya bentar berarti ya? lagi SMP, SMP SD-nya ya, udah. ya udah ya. Ya nanti ya selamat semoga bertahan juga ya di SMP SMA. Soalnya kamu berarti masuknya kurikulum itu ya Merdeka ya nanti ya? Oh, yang aku lihat tuh kurikulum Merdeka itu kerjanya banyak banget sih. Tugasnya banyak banget ya. Ya pokoknya masalah pulsa-pulsa gitu dibawa santai aja. Nanti tinggal diisi ya.
Nah, sih. Udah. Eh, jadi aku mau bahas Marin ke-10. Oh iya. Terus aku mau jelasin sedikit ya. Tadi aku agak kelupaan, guys. Sorry. Jadi aku mau jelasin sedikit lah, sedikit tambahan tentang Mariner 10 ya. Misi sebelum Merkurius, misi sebelum Messenger, Merkurius juga. Jadi kalau dibilang apa peningkatan yang paling terlihat jelas dari yang membedakan Messenger sama Mariner 10. Ya, jadi kalau Mariner 10 itu dia itu belum bisa memetakan Merkurius secara seluruhnya. Jadi cuma 45% permukaan Merkurius yang dia dapetin, sisanya ya udah Kalau Messenger nggak malah didapat. sampai New Merkurius. Apa kalau Messenger? Iya, Kalau Messenger, iya seluruh Merkurius itu dipetakan sama Messenger untuk malah pertama sampai kalinya ya, ditabrak. sampai ditabrak. Pas dulu Mariner 10 aku nggak lupa tuh dia ditabrak atau dia nabrak ke Merkurius atau enggak ya, nggak lupa sih aku tuh. Pokoknya si perbedaannya kalau Messenger itu dia tuh berhasil memetakan seluruh Merkurius ya. Kalau Mariner 10 cuma 45% sekitaran itu doang. Gitu. Oke guys, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Jaden, tadi Jaden belum nanya kayaknya ya. Tadi aku perasaan udah nanya. Iya Jaden kan udah. Tadi aku nanya Jaden nih. Jaden mau nanya nggak? Apa ya? Atau Nyari-nyari topik dulu bentar. oke. Kalau Oh enggak sih iya, kita tutup. Oh, gimana? Pak. Kalau alien, misalnya manusia ngirimin Lego ke alien ya, satu pack Lego udah ada panduan buku. Terus aliennya berhasil buat ngerakit nggak Legonya? Ngerakit Legonya. Iya, Itu yang belum. menurutku cerdas juga sih. Jadi kita mungkin nextnya bisa ngirimin, oh itu ya tergantung, kalau misalnya bisa atau enggak tergantung lah ya. Cuman itu aku jadi kepikiran loh. Kan kemarin kita belum namanya ngebahas tentang MIAB itu ya, Message in a Battle, yang digadang-gadang itu Golden Record yang versi kedua gitu. Aku jadi kepikiran kalau gimana kalau kita Kasih ngepak Lego. Lego gitu di ya, satu misi yang tipenya tuh kayak Voyager gitu ya, keluar dari tata surya kita. Jadi kalau misalnya ditemuin sama alien, nanti lihat aja mereka apakah berhasil merakitnya atau enggak ya. Aku jadi kepikiran loh itu malahan. Gitu ya. Kalau Gimana yang gimana kalau kasihnya eh atomic kasih atomic bomb aja dua aja. Bahaya, Wow, bahaya. wow. Aduh. Jadi juga ngirim bom aja. Dan kalian ini Kasihan itu kalau loh. Bahaya. kalau dia dibilang jangan memicu Nanti perang. nanti kalau dibalikin gimana? Nah iya, tahu-tahu diteleportasi ke kita. Waduh. Atau Kalau waktu teleport, aliennya lagi ngecek tiba-tiba meledak ya itu nanti jadi perang ngancurin satu planet. itu jadi perang dunia ketiga. Tapi kali ini tagline-nya human versus alien. Bukan perang dunia lagi, perang luar angkasa kali. Oh iya, berarti apa itu? Bayang. Uh, intergalactic apa sih intergalactic Intergalactic apa sih namanya? war. Intergalactic war. Ya, intergalactic war. Ya, ada jangan please jangan ya yang masalah militer itu jangan dikirim ke mereka. Nanti kalau mereka taunya bisa kopi ngopi apa namanya sih teknologi kita, itu gimana? Terus mereka buat 100 bom atom dikirim ke bumi lagi, ya gimana itu? Apa enggak panik tahu kalian? Aku Ada aja. Ada yang mau bertanya? Tadi Mas, gimana mau nanya? enggak, aku udah tanya banyak. Oke. Gimana Tristan atau Zidane atau Zidane mau nanya? Enggak, udah Oke, udah cukup ya. pertanyaan. Pas nanyanya. Oke, Zidane mau nanya kah? Oh Gimana, iya, Zidane? ya. Ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oh, iya. Udah sih nggak ada. Oke ya. Karena
Ya, sudah 1 jam kayaknya kita pas nih. Lama juga nih kita ya. Waduh. Aku pikir kita bahas Messenger cuma seputar ini doang ya, kata agak meluas tadi ya. Tapi menarik guys ya, nggak apa-apa kok. Berarti kita sudah dulu aja ya guys ya, buat video kita minggu ini. Kita ketemu ya minggu depan ya, tanggal ya 30 Juni ya berarti. Ya guys, kalau gitu kita sudah dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah datang, Tristan, Sudane, Mas Sidin, dan juga teman-teman yang datang dan nanti nonton. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih sudah berdiskusi bareng tadi ya. Seru kok tadi diskusinya juga. Dengan teori-teori liar, tapi ya membuka wawasan baru juga ya tadi ya. Kalau tadi agak plot twist-nya sama yang kabel panas surya sama kabel panjang tadi ya. Itu agak wadidaw sih, cuman ya oke lah, nggak apa-apa. Ya udah guys, kita tutup. Kita ketemu minggu depan. Dadah guys, selamat siang, salam astronomi. Astronomi. Wah. Ada Tristan Sidene, Dadah. Mas Siden. Dadah. Dadah. Dah. Wah.